Oke, selamat siang ya. Ini orderan yang masuk ya untuk Toyota Kijang Innova 2013. Jadi Kijang Innova generasi kedua ya, generasi kedua sebelum Innova Reborn. Ya, bohlam ini termasuk bohlam best seller ya. Jika Anda berminat, Anda mau beli bohlam ini, Anda bisa cek deskripsi di bawah ya. Ada Bukalapak, ada Shopee, ada Tokopedia. Jadi Anda mau beli online di marketplace, monggo, atau Anda mau beli langsung ke saya, Anda silakan WhatsApp 0898 269 3838. Transfer menggunakan BCA, kirim menggunakan JNT. Ya, jadi jika Anda berminat ya, ini untuk Kijang Innova. Jadi mobil Kijang Innova ini mobil sejuta umat, banyak banget yang pakai. Nah, bohlam ini bohlam yang best seller, jadi bohlam yang paling laku, 3 warna. Ya, bohlam 3 warna, bisa putih kuning, bisa kuning. Putihnya itu 6000 Kelvin, putih kuningnya itu 4300 Kelvin, kuningnya adalah 3000 Kelvin ya. Putih kuning, kuning ya. Lampu jauhnya tetap warna putih. Kenapa sih bisa Anda butuh bohlam 3 warna seperti ini? Tujuannya adalah satu, kondisi biasa Anda pakai warna putihnya. Kondisi pada saat jalanan basah, habis hujan, Anda pakai putih kuningnya. Jika hujan atau kabut, Anda bisa pakai warna kuningnya. Makanya kenapa bohlam ini termasuk bohlam segala cuaca, all weather, ya, segala musim. Jadi bisa dipakai pada kondisi jalan biasa, pada jalanan basah, hujan, kabut, ya, 3 warna. Nah, ada yang bertanya berapa sih tingkat keterangan dari bohlam ini, ya. Nah, kita akan mengukur menggunakan alat yang namanya lux meter ya. Di depan sini ada lux meter. Kita akan mengukur berapa sih dia punya lux gitu ya. Nah, kalau bohlam halogen biasa, ini saya sudah sering mengukur, dia mestinya 1000 lux. Tetapi ada 2 buah metode, jadi pakai rata-rata ya. Jadi bohlam H4 ini ya, kalau kita pecahin adalah ini dalemannya. Ya, dalemannya seperti ini. Kita akan mengukur low beam. Bagian low beam ini bagian yang ada payungnya. Nah, payungnya ini kalau kita mengukurnya begini ke arah sini, berarti kita mengukur sorotan sampingnya. Tetapi kalau kita begini, mengukur sorotan ke depannya. Kalau sorotan ke depannya akan lebih terang. Kenapa? Karena ada bantuan dari mangkoknya. Ya, jadi kita metode mengukurnya mendingan rata-rata. Ya, ini begini terbaca 1000, misalnya ini terbaca 1500, ya 1000 tambah 1500 dibagi 2. Nah, itulah nilai terangnya. Ya, kita menggunakan nilai rata-rata saja. Tetapi kalau Anda ingin berpatokan pada yang namanya 55 watt halogen tanpa nilai rata-rata, nah kita akan mengukur menggunakan halogen. Berapa sih terangnya halogen 55 watt ya? Nah, kita menggunakan bohlam ini saja. Jadi tanpa ada bantuan mangkok ya. Nah, ini kita mengukur di 54 watt ya. Tuh terbaca di wattmeter adalah 54 watt halogen. Nah, kita akan ukur berapa sih luxnya. Nah, ini 54 halogen, luxnya itu adalah sekitar 1200. Ya, 1200 lah, 1250 ya luxnya. Ya, ini di 55 ya, dengan menggunakan bohlam H7 55 watt. Nah, kalau kita mengukur di H4, kita harus mengukur 2 metode rata-rata. Nah, kita akan ukurkan rata-ratanya. Nah, ini saat disorot ke depan. Nah, saat disorot ke depan ini kita ukur luxnya itu adalah 1000 berapa tuh? 1900. 2000 lah ya kita taruh. Nah, ini disorot ke depan. Disorot ke depan. Nah, kalau kita putar begini, kita baca angkanya adalah, sebentar, saya pegangin dulu. Kalau diputar begini, angkanya adalah terbaca adalah 1400. Ya, 1400. Tadi 2000 tambah 1400, 3400. Ya, dibagi 2 jadi 1700 kira-kira luxnya. Ya. 2000 kita ukurnya begini. Kita ngukur samping tadi 1400 ya. Jadi 3400. 3400 dibagi 2.
1.700 lux ya. Jadi dengan metode rata-rata. Tetapi kalau kita nggak pakai metode rata-rata, tadi adalah berapa tuh halogen itu? 1.300 ya. Ya, intinya segitulah ya. Anda kalau mau tahu data lengkapnya Anda tinggal di replay saja. Nah, kita akan mengukur ini berapa sih luxnya ya. Nah, ini kita ukurkan luxnya. Nah, luxnya ini mencapai 3.800. Nah, 3.900 ya, naik bisa nggak tuh? 3.800 kurang, 3.900 kurang lah ya. Ini di low beam-nya, jadi sudah lebih terang ya. Yang pasti lebih terang ya, seperti itu. Berapa kali tuh? Datanya lupa saya, angka-angka. Tapi intinya adalah kita mau membuktikan yang lebih terang lah. Kita tidak mau membohongi Anda karena segala sesuatu itu saya berbasiskan data ya. Nah, 3.900-an tuh ya. Hampir 4.000 bisa ini. Ya. Jadi intinya adalah lebih terang lah, udah pasti daripada halogen standar. Ya, kalau kita metode pengukurannya hanya berpatokan pada 55 watt, kalau 55 1.300, kalau ini mencapai 4.000 ya hampir 3 kalinya ya. Seperti itu aja metode pengukurannya. Ya. Tapi kalau kita mengukur metode rata-rata dari halogen, karena halogen kan ada dua macam nih. Kalau kita mengukur dari samping akan lebih kecil, kalau kita mengukur dia mengarah ke depan ada bantuan reflektor jadi lebih besar. Jadi intinya adalah seperti itu lebih besar ya. Nah, kita harus membandingkan dulu dengan halogen. Halogennya nilainya berapa? Karena banyak pedagang juga yang sekarang mulai menunjukkan menggunakan luxmeter, terus difoto, dikasih lihat ke Anda, wah gede Pak, angkanya 7.000. Nah, 7.000-nya itu berdasarkan apa? Patokannya terhadap apa? Halogen atau terhadap apa? Karena saya juga bisa bilang itu nanti angkanya 10.000. Ya kita deketin aja lampunya. Terbaca kita foto, Pak lampu ini 10.000. Tapi kan kalau begitu saya membohongi Anda. Saya berusaha jujur. Kenapa saya berusaha jujur? Karena saya mau, istilahnya kalau Anda pasti bilang maunya amanah-amanah. Nah, saya berusaha seperti itu. Saya berusaha sejujur mungkin menyajikan data, jadi jangan sampai Anda beli LED itu kucing dalam karung. Bilang terang-terang tetapi prakteknya tidak terang. Seperti itu, saya tidak mau. Jadi saya lebih baik menyajikan data apa adanya. Kalau nggak terang ya kita bilang nggak terang. Kalau terang ya kita bilang terang berapa kalinya, seperti itu. Ya. Nah, syarat kedua bolam bagus adalah sudah lebih terang, harus stabil, nggak boleh ngedrop. Banyak LED di pasaran ngedrop. Kenapa bisa ngedrop? Kenapa bisa ngedrop? Karena satu, drivernya memang tidak stabil. Kedua, karena kepanasan. Ketiga, ya memang sengaja dibikin seperti itu supaya Anda beli. Watt awalnya besar, tetapi setelah nyala 5 menit kemudian ngedrop. Banyak yang LED di pasaran seperti itu. Nah, makanya Anda harus hati-hati. Ya. Nah, syarat ketiga bolam bagus adalah harus bisa adjustable. Kenapa harus bisa adjustable? Satu, untuk menggeser bayangan gelap. Kedua, untuk membentuk cut off. Ketiga, untuk memfokuskan sinar. Seperti itu. Ya. Jadi kalau Anda beli LED yang fix fokus, Anda rugi. Intinya Anda belilah LED yang bisa di setting. Ya. Nah, settingnya ini juga harus Anda bisa. Nah, bisanya ini harus ada yang membantu Anda, yaitu yang menjual itu harus paham dengan apa yang dia jual. Gitu ya. Jangan Anda sendiri menyetingnya, karena Anda kalau sendiri pasti tidak mempunyai tutor, tidak mempunyai patokan. Ya, kalau saya penjual berpengalaman, jadi saya tahu, oh di mobil itu harus 11.30, di mobil ini harus 11.45, di mobil itu harus jam 11. Ya, kenapa sih harus bisa adjustable? Karena kita mengkonversi dari halogen ke LED. Tentu LED-nya harus bisa menyesuaikan ke halogen, anatominya segala macam. Dan ingat, Anda beli LED ini Anda pasang tidak perlu Anda setel tinggi rendah. Tidak perlu Anda setel tinggi rendah ya. Kenapa? Karena hasil sorotannya akan sama seperti original bawaan pabrik. Bawaan mobilnya maksudnya, halogen. Ya, seperti itu. Jadi tidak perlu menyetel tinggi rendah. Anda hanya perlu menyetel putarnya saja. Ya, ingat, jangan disetel tinggi rendahnya. Dengarkan omongan saya. Ya. Syarat selanjutnya bolam bagus adalah tidak boleh storing. Ya, tidak mengganggu radio mobil Anda, tidak mengganggu elektronik mobil Anda. Syarat selanjutnya lagi adalah soal pendinginan. LED ini berpendingin double Cooper PCB. Jadi di sini ada dua buah batang tembaga, ada heatsink dan ada kipas. Ya, ada heatsink dan ada kipas. Jadi bukan hanya kipas, ada heatsink.
ya. Nah, pemasangan juga sangat PNP ya, pakai karet original bawaan pabrik. Anda tidak perlu membeli karet yang beginian, tidak guna. Anda juga jangan dijebol karet-karetnya, dilobangin, digunting, jangan ya. Pakailah karet original. Ini contohnya saja karet original bawaan mobil. Jadi kalau Anda mau masang ini, lepas dulu. Udah dilepas, kelipin, pasang karetnya. Karet sudah masuk, baru bola masuk. Ya, baru bola masuk dan ini masih terlihat heatsink. Jadi artinya kipas angin berputar, angin meniup bisa keluar dari sini, jadi bisa bersirkulasi. Nah, kalau LED yang tidak ada heatsink, artinya langsung kipas, itu akan terbungkus oleh karet langsung. Artinya kipas angin berputar, angin tidak bisa keluar. Jadi sama dengan tidak ada pendinginan, ya. Musuhnya panas LED itu. Makin panas makin ngedrop, makin panas itu cahayanya menurun, makin panas itu makin pendek umurnya. Ya, seperti itu. Jadi penting untuk syarat bola bagus karena semua pedagang akan bilang produknya bagus, tidak ada yang bilang jelek. Bagusnya di mana Anda harus tahu, ya. Bagusnya di mana Anda harus tahu, harus paham. Jadi jangan sampai Anda beli LED kucing dalam karung. Saya berusaha menyajikan data seril mungkin berdasarkan fakta. Anda boleh percaya, Anda tidak percaya, tidak masalah. Intinya seperti itu. Ya, bolam ini real 30 watt, maksimal 4000 lux lah, kira-kira seperti itu. Halogen itu biasanya kita mengukur itu sekitar 1100 1200. Jadi mestinya 3 kali lebih terang, lebih ya, tiga setengah kali biasanya lebih terang daripada halogen standar ya bolam ini. Kita menguji berdasarkan alat luxmeter, jadi saya tidak sembarangan. Anda bisa mencoba sendiri dengan alat yang namanya luxmeter juga. Anda bisa download di Android Anda program Lightmeter. Anda bisa pakai handphone Anda sebagai sensor cahaya untuk mengukur berapa terangnya, seperti itu. Ya, saya to the point, ngomong apa adanya. Kalau terang saya bilang terang, kalau tidak terang saya bilang tidak terang. Anda beli bolam bukan hanya perlu terang, tetapi perlu fokus, perlu awet, perlu tidak silau, ya, perlu tidak storing. Banyak LED storing, banyak LED terang tapi tidak fokus, banyak LED terang tapi tidak napak, ya, banyak LED terang tapi tidak napak ke jalan, terangnya ke atas pohon. Yang seperti itu adalah yang mengganggu polusi cahaya. Nah, saya tidak mau saya menjual LED yang seperti itu. Saya mau Anda terang tetapi terang ke jalan, napak di jalan dengan padat. Seperti itu, ya. Oke, jadi ini diorder untuk Innova 2013-2014 generasi kedua. Bolam ini namanya JL3, J artinya juragan, L artinya lampu, 3 artinya 3 warna. Anda bisa beli di deskripsi ini, nanti Anda cek di bawah, Bukalapak, Tokopedia, Shopee, welcome ya. Oke, terima kasih.